kita menekankan betul pentingnya kolaborasi multi pihak dalam pencapaian SDGs, karena ini adalah amanat dari SDGs sendiri dan tidak mungkin melakukan pemerintah semua. Pemerintah lebih banyak sebagai enabling government, memberikan fasilitasi, melakukan inovasi, melakukan monitoring dan sebagainya, sehingga masing-masing aktor ini punya tugas masing-masing sesuai prinsip-prinsip yang ada. Dan mulai tahun 2020 sampai 2030 adalah dekade of action, saat kita untuk mengimplementasikan setelah persiapan semuanya siap, sehingga perannya sudah kita identifikasi. Misalnya pemerintah sebagai fasilitator menyiapkan targetnya, menyusun data indikatornya dan sebagainya. Kemudian dunia akademi meningkatkan kapasitas pemerintah daerahnya, melakukan kajian-kajian, policy paper dan sebagainya, dan memonitor data dan indikator yang ada. Ormas dan filantropi juga demikian, mengadvokasi pelaku usahanya, pelaku untuk ormas pelaku advokasi untuk anggotanya dan sebagainya. Itulah kira-kira platform SDGs. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Alhamdulillah di tingkat pusat sudah berjalan. Kita harapkan nanti di tingkat daerah juga bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, saat ini dari penyusunan RAD yang ada sudah ada 4 provinsi yang akan berakhir sebelum tahun 2021 dan ada rencana aksi daerah yang harus disusun kemudian, yaitu Provinsi Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada 9 provinsi yang harus disusun baru karena ada pemerintahan yang baru, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulut dan Sulteng. Ada 4 provinsi yang sudah menyampaikan RED untuk 2 periode, yaitu Jateng, Jatim, Bali, Kaltim. Dan ada 10 provinsi yang dokumen RED-nya lengkap sesuai dengan panduan, ada perbuknya, ada narasi dan ada lampiran matriksnya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, DKI, Jogja, Bali, Kalbar, Kaltara dan Kaltim. Jadi ini kami sampaikan penghargaan kepada provinsi yang sudah menyampaikan secara lengkap, karena RAD ini akan menjadi living dokumen yang bisa diperbarui setiap saat dengan data yang diperoleh dan bisa dilengkapi dengan data-data yang mutakhir supaya mungkin. Lanjut. Nah, status pelaporannya sampai ini sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 bulan Maret ada 17 provinsi dari 31 provinsi yang punya RED yang sudah pernah melaporkan dokumen laporan. Nah, di situ kita analisis, kita lihat bahwa kelampakan penyampaian laporan ini bervariasi antar provinsi. Ada yang sudah penuh, ada yang baru menyampaikan progresnya. Ada yang sudah lengkap sekali per semester bahkan. Kemudian juga kami harap pemerintah provinsi bisa melakukan monitoring dan evaluasinya secara rutin yang melibatkan semua pihak tadi, akademisinya, dunia usahanya, CSO-nya dan sebagainya, dan melaporkannya kepada kami dan kepada Mendagri. Lanjut. Nah, aspek penting untuk memperkuat pelaksanaan SDGs ini adalah adanya fasilitasi dan pendampingan, sehingga daerah pelaksana SDGs tidak berjalan sendiri, tapi perlu pendampingan. Nah, di sini kami di Bappenas dan juga Kemendagri melakukan workshop ini supaya nanti pendampingan ini bisa berjalan lancar. Dan kita harapkan peran dari SDG Center di Perguruan Tinggi akan semakin penting di sini, karena akan menyusun data-datanya, melakukan identifikasi permasalahannya, menyusun solusinya dan sebagainya yang menjadi input bagi tim di daerah, sehingga ada science-based policy untuk SDGs nanti. Kita semua data-data kita harapkan sudah dalam bentuk digital, sehingga kami di SDG Pusat, Sekretariat SDG mengembangkan dashboard seperti yang kami sampaikan tadi, memantaunya dengan data IMONEF,
dan juga mengembangkan sistem monitoring yang terpadu untuk baik dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Kemudian juga memperkuat ketersediaan datanya, baik validasinya, waktunya maupun disagregasi antar sektornya. Kami harapkan bisa tercipta data sampai level kabupaten kota. Lanjut. Nah, kami harapkan untuk rencana aksi daerah yang sudah sedang kita susun, terutama untuk pemerintah provinsi yang habis masa berlakunya perlu segera menyusun RAD yang baru, mengacu pada pedoman teknis yang terbaru, kemudian juga ada indikator-indikator yang terbaru yang sudah kita keluarkan di metadata SDG 2 ini, kemudian memastikan proses yang inklusif dan transparan, artinya melibatkan pendapat dari semua pihak, masukan dari semua pihak, sehingga ada sense of belonging dari semua pihak dengan rencana aksi daerah yang dikembangkan. Dan ini yang mungkin agak susah adalah memastikan keterlibatan pemerintah kabupaten kota di wilayah masing-masing. Dan juga mendorong semua pemangku kepentingan yang non-pemerintah untuk berkontribusi dalam penyusunan ini. Dan semuanya dituangkan dalam matriks. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilaporkan tiap tahun melalui pelaporan SDGs, ada MONEF dan pelaporan yang harus kita taati tiap tahunnya. Ada yang sudah melakukan semesteran, lebih bagus lagi, tapi yang penting evaluasi tiap tahun ini harus kita lakukan secara menyeluruh, dan kita juga identifikasi best practices atau faktor praktek-praktek baik dari masing-masing goal ini sebagai pembelajaran untuk provinsi-provinsi lain. Nah, terkait dengan data ini, peran dari BPS Provinsi sangat penting karena datanya ini sebagai pengampu dari data adalah BPS, dan insya Allah BPS pusat dan provinsi sedang melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi data-data mana yang sudah valid di masing-masing provinsi bahkan sampai level kabupaten.